Selamat pagi. Baik, selamat malam semuanya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kami ucapkan selamat datang seluruh tamu undangan dari agent MSIG Insurance Skystar. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya dong. Dan tentunya selamat datang dalam acara Gathering Agent MSIG Insurance Skystar yang diselenggarakan hari ini di hari Kamis tanggal 27 Februari 2025. Bertepat di Hotel Santika Kelapa Gading. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini diharapkan rekan-rekan sekalian dapat beramah tamah dan satu sama lain, dan kita juga akan mendengarkan Health Talk mengenal Spine and THT. Tentunya dari narasumber kita yang tentunya narasumbernya sudah berpengalaman di bidangnya dan juga merupakan dokter dari Mitra Keluarga Kemayoran dan juga Kelapa Gading. Boleh tepuk tangan dong. Ini berarti teman-teman dari agent insurance habis pulang kerja langsung ke sini ya, betul ya? Habis prospek langsung ke sini. Tiada hari tanpa prospek ya. Baik, dan selanjutnya tentunya sebelumnya perkenalkan saya Fadli selaku pembawa acara dari Rumah Sakit Mitra Keluarga yang akan memandu rangkaian acara ini sampai dengan selesai nanti. Dan tentunya marilah kita bersama mendengarkan sambutan terlebih dahulu. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Setiawati selaku Kepala Departemen Marketing Regional Asuransi Kumpulan Mitra Keluarga Group. Boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Endang Setiawati. Habis makan harusnya lebih kenceng dong. Selamat pagi. Pagi. Baik, kalau salahnya mitra juga ada lagi untuk mitra keluarga. Terima kasih atas kehadirannya dengan bekerja sama dengan Pak Starchan nih. Kita udah kenal dari 1 bulan ini ya Pak ya. Jadi kita lebih akrab lagi untuk event seperti ini. Yang pertama kali mungkin karena kita operan dari PIC lama ya Pak ya. Jadi mungkin dengan ada acara ini kita lebih dekat. Nanti mungkin kerjasamanya lebih ini ya solid lah untuk pasien ya Pak ya, untuk berkoordinasi. Terima kasih banyak atas undangan tersebut, kehadirannya semuanya. Atas nama Rumah Sakit Mitra Keluarga Grup Mitra Area Jabodetabek kami mengucapkan untuk kegiatan hari ini benar-benar ini merupakan silaturahmi ya untuk ramah tamah kita untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Untuk ini saya nggak lama-lama seperti yang Pak saya bilang supaya kita nggak terlalu malam nih ya, supaya semuanya bisa berjalan lebih lancar. Kita akan mulai aja acaranya. Semoga dari Mitra Keluarga kita hadirkan untuk pembicara untuk menambah wawasan ya, untuk pengetahuan kita terkait kesehatan ya. Untuk bisa untuk mengedukasi juga mungkin pasien dari agen mempunyai pasien untuk dirujukan ke kami. Untuk itu kami mulai aja acaranya. Terima kasih banyak atas nama Rumah Sakit Mitra Keluarga. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Terima kasih Pak Sarchan. Assalamualaikum. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sambutan yang kedua. Sambutan yang kedua ini akan disampaikan oleh perwakilan dari MSIG Skystar. Kepada yang terhormat Bapak Starchan Jaya Purnama. Berikan tepuk tangan dong untuk Bapak Starchan Jaya Purnama. Silakan. Kita di sini sama-sama bisa bertumbuh ya di bisnis kita di MSIG terutama. Itu aja sih Pak. Thank you buat Mitra Keluarga juga yang udah support kita nih sampai luar biasa ya, makanannya enak, udah gitu ya semoga kerjasama kita ini nggak berhenti sampai sini tapi bakal lanjut terus ya, sampai seterus-terusnya lah. Sekian, terima kasih Pak. Dan nanti juga ada jingle Mitra Keluarga, dan untuk yang gerakannya mengikuti dari gerakan instruktur atau yang gerakannya heboh ya. Yang gerakan heboh kita kasih hadiah langsung aja. Weh, tepuk tangan dulu. Harus ikutan deh, mana tepuk tangannya yuk. Senyuman ceria sambut Anda semua, penuh kasih sayang serta hati yang senang. kesehatan, gapai kehidupan.
Bisa profesional, terpercaya. Untuk Anda, kami semua siap sedia memberikan pelayanan untuk keluarga Anda semua. Sehat bahagia bersama rumah sakit kita, Mitra Keluarga. Yang pakai baju putih siapa namanya? Berikan tepuk tangan dong untuk kakaknya. Boleh kita tanya-tanya dulu sebentar ya? Oh yang ini, oh sayang, ngaku banget ya dia ya. Terima kasih. Kakak siapa namanya kak? Brian. Kak Brian. Tadi boleh diulangi lagi gerakannya Bisa. dari awal? Bisa. Boleh musik di Oke dong, harapannya buat mitra keluarga dan juga kerjasama kita bersama MSIG Skystar nih. Apa Oke, boleh? harapan saya semoga setiap kerjasama yang terjalin tetap profesional, tetap berkepanjangan. Ya pokoknya semua lancar lah. Sudah terbukti kok, pokoknya memang kita bersama mitra ini kerjasama dari dulu sampai sekarang selalu bagus dan profesional. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kita bersama-sama teman-teman semuanya dan kita akan mendengarkan Tak Kenal Maka Tak Sayang. Kita akan dengarkan terlebih dahulu dan juga kita saksikan bersama. Inilah dia company profile dari Mitra Keluarga. Berikan tepuk tangan dulu dong. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kurang semangat ya. Biasanya saya kalau ketemu sama teman-teman dari agensi tuh semangatnya selalu membara. Saya ulang ya. Saya punya hadiah, jadi yang paling semangat saya nggak mau kalah sama MC. Selamat pagi rekan-rekan Sky Team. Oke. Kalau saya tanya apa kabar rekan Mika, jawabannya sukses luar biasa gitu ya. Oke, apa kabar rekan Mika? Oke, Bapak dan Ibu, Mitra Keluarga Group ini adalah chain hospital, one of the largest chain hospital in Indonesia. Saat ini kita memiliki visi dan misi, mungkin bisa dibaca. Cuman inti dari visi dan misi Mitra Keluarga adalah berfokus kepada pelanggan atau patient-centered care. Tahun ini kami sudah berulang tahun ke 36 tahun, di mana selama 36 tahun ini Mitra Keluarga selalu berfokus untuk memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Nggak heran saat ini kita next. Oh oke. Lalu di luar visi misi tentang patient centered care, kita memiliki core value dan juga brand central idea itu kalau disingkat namanya GREAT. Ada caring, respect, excellence, inovatif dan juga teamwork. Selama 36 tahun saat ini kami sudah memiliki 21 cabang rumah sakit di Jabodetabek. Di Bekasi kita punya 6, di Jakarta kita punya 3, lalu kita punya di daerah, kita ada di Depok, Cibubur, Bina Husada, Cibinong, Bintaro, Gading Serpong, lalu juga ada 2 di Jawa Tengah, Tegal dan Selawi, ada 4 rumah sakit juga di Jawa Timur, Surabaya, Waru, Kenjeran dan juga Pondok Chandra. Di tahun ini rencana kami sedang membangun 3 rumah sakit, 2 di Jawa Timur yaitu Malang dan juga di Sidoarjo dan juga 1 kami sedang membangun our another flagship di BSD. Next. Ini adalah beberapa awards dan recognition yang sudah diterima oleh Mitra Keluarga Group. Tentunya selama 36 tahun serve Bapak dan Ibu semuanya, klien-klien kita berfokus untuk memberikan yang terbaik dan juga sudah mendapatkan awards dan juga recognition di setiap tahunnya. Next. Oke, speaking of Center of Excellence, mungkin ini sering ya Bapak Ibu ya. Aduh bosen lah nih kalau ketemu rumah sakit ngomonginnya Center of Excellence mulu gitu ya. Cuman itu departemen saya Pak, Center of Excellence. Di Mitra Keluarga sendiri kita memiliki banyak Center of Excellence yang tersebar di cabang-cabang kami. Yang seterusnya kita terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik untuk pasien sehingga bisa menyediakan a true center of excellence. What is a true center of excellence? True center of excellence pastinya kita memberikan solusi untuk Bapak dan Ibu semuanya, nasabah Bapak Ibu, pasien-pasien Bapak Ibu untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Next. Oke, salah satu center of excellence dari Mitra Keluarga adalah Onkologi dan Radioterapi Center. Saat ini kita memiliki di 2 cabang, ada di Bekasi Timur dan juga di Jawa Timur kita punya Kenjeran. Jadi kalau ditanya,
Dok, kenapa ya nggak ada di Kelapa Gading, nggak ada di Kemayoran? Memang ada beberapa Center of Excellence yang kita sentralisasikan di satu cabang. Tujuannya di Bekasi Timur itu memang tempatnya lebih besar dan semuanya, tapi kalau Bapak dan Ibu, aduh pasien saya jauh banget dok. Tenang aja Bapak Ibu, pasti kita akan bantu nasabah Bapak Ibu semuanya untuk tetap mendapatkan yang terbaik. Di tahun ini kita akan membuka PET scan dan kedokteran nuklir, betul ya Bu Desi ya? Oke, kebetulan ada Bu Desi juga, itu Center of Excellence dari Bekasi Timur yang turut hadir pada malam hari ini. Next. Yang kedua, ini adalah BINAR. BINAR ini adalah Brain and Spine Center. Brain and Spine Center tuh apa? Itu adalah Center of Excellence tentang otak dan juga tulang belakang. Saat ini center ini ada di Kelapa Gading, Kemayoran dan juga di Surabaya. Di Kelapa Gading kami memiliki Dr. Marjono Cahyadi, mungkin udah ada beberapa yang pernah ya Pacang mungkin. Dr. Marjono Cahyadi di Mitra Keluarga Kelapa Gading itu adalah dokter spesialis bedah syaraf, pengkhususan di tumor otak dan juga neuroendovaskular. Biasanya kita mengerjakan operasi-operasi tumor otak, lalu juga main DSA, clipping aneurisma dan juga bisa mengerjakan hybrid operation between tindakan di angiografi dan juga tindakan di ruang operasi. Di Kemayoran itu saat ini kita sedang membangun stroke center. Stroke center yang bisa, stroke center tuh apa sih? Jadi mungkin kan kalau Bapak pernah dengar ya. Jadi pelayanan di Kemayoran ini adalah untuk stroke center. Jadi kalau misalkan ada pasien-pasien yang terkena stroke bisa segera dilarikan dan juga mendapatkan terapi yang cepat. Apakah dia hanya butuh obat ataukah cepat harus masuk ruang angiografi atau bahkan butuh langsung masuk ke ruang operasi. Next. Lalu kita ada klinik fertilitas di Kelapa Gading, itu namanya Embrio. Baik itu bisa mengerjakan program hamil dari mulai alami, lalu juga inseminasi sampai ke pengerjaan bayi tabung. Next. Hearing Center. Hearing Center ini adalah Center of Excellence kami di Mitra Keluarga Kelapa Gading yang baru launching kemarin di tanggal 11 Januari 2025 bertepatan dengan ulang tahun Mitra Keluarga ke 36. Pernah dengar gak sih Pak ada Center of Excellence tentang telinga? Nggak pernah ya? Ya ini karena memang ini saya harus berbangga diri. This is the very first ear and hearing center di Indonesia. Tidak pernah ada sebelumnya ada tentang hearing center. Kenapa sih saya bikin hearing center? Karena di Mitra Keluarga Kelapa Gading kami mengerjakan semuanya dari mulai diagnostik sampai dengan rehabilitasi. Diagnostik kita ada OAE, audiometri, BERA, dan sekarang saya lagi membangun speech audiometri, VOE, BOE, semua untuk diagnostik telinga. Pengobatan pun kita bisa mengerjakan baik itu tindakan di poli sampai tindakan di operasi. Mungkin ada yang pernah dengar tentang implan koklea Pak? Nggak pernah ya, nanti saya kasih videonya. Jadi kita mengerjakan operasi implan koklea pada pasien-pasien baik itu anak yang memang tidak bisa mendengar karena kelainan bawaan atau mungkin anak atau dewasa yang mendadak kehilangan pendengaran. Pasti pertanyaannya, nggak seru, nggak di cover asuransi gitu ya Pak. Tapi ternyata enggak, beberapa kasus hearing loss ini bisa di cover oleh asuransi. Asalkan dia tidak terbukti bukan kelainan bawaan dan juga sebelum pre-existing condition dan sudah lewat masa tunggu. Dan boleh dikasih tepuk tangan, saya punya 2 pasien dari MSIG yang udah lolos buat melakukan implan koklea dan ini saya lagi mau lakukan lagi 1 pre-admission untuk pasien implantasi koklea. Next. Lalu selanjutnya ada Heart and Vascular Center. Heart and Vascular Center itu apa? Mungkin dilihat dari namanya ya, tentang jantung dan juga pembuluh darah. Ini tersedia di beberapa cabang kami, dari di Bekasi Timur, Kelapa Gading, Kemayoran, Bintaro, Cibubur, Depok, dan juga Gading Serpong. Ini sudah memiliki layanan cath lab untuk membantu semua nasabah Bapak Ibu, dan khusus untuk Heart and Vascular di Kelapa Gading mungkin kita juga memiliki untuk dokter aritmia dan juga bisa mengerjakan operasi jantung. Next.
Oke, urologi center. Urologi center itu adalah center urologi. Center urologi ini tersedia ada di Mitra Keluarga Bekasi, Depok, Gading Serpong, dan juga Kemayoran. Ini bisa mengerjakan semua operasi urologi dengan metode minimal invasif. Jadi seperti RIRS, PCNL, SWL, dan sebagainya. Next. Lalu juga breast clinic. Aduh, ini apa sih breast clinic gitu ya? Jadi khusus untuk di Mitra Keluarga Kemayoran kami memiliki breast clinic. Breast clinic itu adalah klinik untuk apabila memiliki gangguan seperti tumor payudara, kanker payudara dan sebagainya. Di Mitra Keluarga Kemayoran ini ada dokter Alfiah yang khusus untuk memang mengoperasi payudara. Jadi apabila mungkin kan kalau ada yang terdiagnosis kanker atau tumor, aduh takut nih nanti secara estetiknya tuh gimana ya kalau dilakukan pengangkatan, dan kalau seperti apa ini di Kemayoran kita memiliki breast clinic. Next. Lalu ada digestive center. Digestive center memang di beberapa cabang kami sudah menyediakan layanan endoskopi seperti di Bekasi, Bekasi Timur, Kelapa Gading, Kemayoran, Depok, dan juga di Waru, seperti itu. Next. Orthopedic Center. Orthopedic Center ini di beberapa cabang memang kita sedang membangun Orthopedic Center seperti di Kelapa Gading, Kemayoran, Kenjeran, Surabaya, dan juga Waru. Next. Ini adalah yang salah satu yang spesial yang cuma ada di Bogor. Ada yang pernah ke Cibinong, Bapak Ibu? Ke daerah Cibinong, pernah main ke daerah Cibinong? Belum ya, oke. Di Cibinong itu kita punya satu cabang yaitu namanya Bina Husada, di mana di situ tersedia Bogor Eye Center. Bogor Eye Center ini menyediakan seluruh diagnostik dan juga terapi untuk mata dari A sampai Z. Next. Ini ada Beautiful by Dr. Tompi. Jadi Beautiful mungkin Dr. Tompi udah terkenal ya Bapak Ibu ya. Ya udah terkenal ya. Tapi memang Beautiful ini Dr. Tompi ada juga di cabang kami di Mitra Keluarga Bintaro. Next. Yang selanjutnya ini mungkin agak menarik, yaitu kami memiliki cabang MOSC atau Mitra Orvis Sport Clinic. Di situ hanya ada di Mitra Keluarga Cibubur, di mana Mitra Orvis Sport Clinic ini sudah bekerja sama dengan berbagai cabang olahraga ya, terutama ini memang kita official medical partner dari PSSI dan juga sudah tersertifikasi FIFA, dan juga banyak cabang-cabang olahraga yang menjadi official partner kita seperti PBS, dari basket udah, volley juga, terus kemarin kita baru aja support DBL. Next. Ini mungkin sleep disorder clinic. Ada yang mungkin pernah atau mungkin suaminya, istrinya, kalau tidur ngorok Bapak Ibu? Oke, di Mitra Keluarga Kemayoran kami memiliki sleep disorder clinic. Jadi apabila biasanya kalau suka ngorok itu kan pertama mungkin ada penyakit bawaannya dan bisa bahaya juga karena bisa tiba-tiba henti nafas ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu di Mitra Keluarga Kemayoran dengan Dr. Andreas ini bisa melakukan diagnostik dan juga terapeutik untuk gangguan tidur. Next. Lalu klinik diabetes dan tiroid ini ada dengan dokter spesialis penyakit dalam khusus konsultan endokrin, metabolik dan diabetes. Itu ada di beberapa cabang kami seperti Bekasi Timur, Kelapa Gading, dan juga Kemayoran dan yang lainnya. Next. Klinik tumbuh kembang anak ini ada juga di beberapa cabang kami. Ini tersedia dokter anak tumbuh kembang, terapis untuk mungkin kan ada anak-anak speech delay atau disleksia dan yang lainnya. Fisioterapinya itu khusus, ruangan fisioterapinya khusus tersedia di Mitra Keluarga Bekasi Timur, Cikarang dan juga di Kelapa Gading. Next.
Ini mungkin Kids Food. Kids Food ini adalah salah satu rehab center atau klinik rehab yang tersedia di Mitra Keluarga Kelapa Gading yang berfokus kepada apabila kita memiliki kelainan bentuk kaki. Mungkin ada yang kakinya masuk ke dalam, kakinya masuk keluar, atau kalau ada yang lihat orang flat foot dan sebagainya. Di Kids Food itu ada dokter rehab medik yaitu Dokter Medi. Beliau ini bisa memberikan terapi untuk semua yang memiliki gangguan dan juga bahkan kita bisa menyediakan pembuatan sepatu. Jadi biasanya kalau pada pasien-pasien kita buat sepatunya, kita cetak, nanti kalau misalkan sudah saatnya ganti size dia akan datang lagi untuk ganti cetakan sepatunya. Next. Oke, untuk ruang rawat inap mostly kita ada dari ruangan kelas 3, kelas 2 dan juga kelas 1, VIP, lalu juga super VIP atau eksekutif, suite room. Tambahan kalau di Kelapa Gading kita punya satu ruangan presiden suite. Tadi kan mungkin aduh ini semuanya tulisan, bosen gitu ya. Apa sih beneran gak sih sebenarnya di Mitra Keluarga tuh kalau saya kirim nasabah saya ke Mitra Keluarga itu benar-benar unggulan gitu dokter-dokternya. Di sini saya bisa memberi apa ya testimoni atau contoh-contoh pasien-pasien kita di Mitra Keluarga. Oke, tadi kan saya bilang kita punya Heart and Vascular Center. Saat ini di Mitra Keluarga Kelapa Gading kami sedang mengadakan campaign. Mungkin kalau ada yang udah pernah kirim pasiennya untuk bypass itu biasanya harus potong tulang dada, betul ya Pak ya. Biasanya sayatannya sekitar 15 cm terus kita harus bor. Kita harus bor tulang dadanya atau kita bilang namanya tulang sternum. Perawatannya bisa 7 hari. Saat ini di Mitra Keluarga Kelapa Gading kita sedang mengadakan campaign yaitu adalah operasi jantung tanpa belah tulang iga. Saat ini hanya ada di Mitra Keluarga Kelapa Gading dengan teknik minimal invasif. Perawatannya insisinya hanya 5-8 cm di pinggir. Masuk ICU-nya perawatan di ICU hanya 1-2 malam. Keluar dari ruang operasi kita udah nggak pakai ventilator, jadi masuk ke ICU tuh pasiennya udah super sadar. 2 malam di ruang ICU kita pindah ke kamar biasa. Hari kelima pasiennya udah pulang. Kalau pasiennya mau pergi gimana dok? Pasiennya mau terbang. Biasanya kalau usia muda di bawah 50 tahun, saya langsung discharge pasien saya naik pesawat nggak apa-apa. Kalau usia di atas 50 tahun, saya minta tambahan 2 hari untuk istirahat di hotel sebelum boleh terbang naik pesawat. Next. Ya oke, ini campaignnya nanti. Mungkin coba dilihat-lihat nanti karena saya akan memberikan games. Small cut big difference. Kenapa sih kita bikin ini? Apa maksudnya dok? Nggak ngerti small cut big difference ini apa? Ini adalah minimal invasive cardiac surgery dengan less invasive, less bleeding, less pain, rapid recovery, rapid return to work dan juga scarless. Jadi karena kita ambilnya hanya 5-8 cm, tentunya lukanya lebih kecil dan untuk luka mengambil pengganti pembuluh darahnya kita ambil dari kaki ataupun dari tangan, sayatannya hanya 3 cm. Jadi kalaupun dokter saya itu beleknya ngambilnya 9 cm, dia akan ambil 3 cm, 3 cm dan juga 3 cm. Ya, ini contohnya yang di sebelah kiri. Yang Ibu Weliana, yang warna putih. Ya, ini adalah contoh pasien saya H+1 operasi di ruangan ICU, sudah lepas ventilator, sudah hanya pakai nasal kanul. Ya, kalau ini saya tambahan aja karena belum ada di slide corporate. Saat ini di Mitra Keluarga Kelapa Gading sedang pengembangan salah satu Center of Excellence baru dengan dokter rinologi yaitu dokter Desi Anggraini. Ini rinologi tentang apa? Otomatis tentang hidung-hidungan ya Bapak Ibu ya. Operasi sinusitis di semua rongga, ngambil tumor di rongga hidung dan sebagainya. Nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan langsung oleh Dr. Desi. Message dari company profile saya adalah Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir untuk mengirim pasiennya, menyarankan rekannya, nasabahnya untuk dikirim ke Mitra Keluarga karena kami memiliki layanan-layanan yang terbaik di setiap bidangnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Oke.
Silakan bisa diperiksakan langsung ya ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Atau misalnya ada yang ingin tidurnya berkualitas juga silakan langsung saja ajak pasiennya, ajak mitranya untuk datang ke Mitra Keluarga. Atau mungkin matanya udah mulai siwer ya kayak MC nih pakai kacamata -2 gitu ya. Silakan bisa langsung menghubungi teman-teman yang ada tadi di Cibinong ya. Ini kayaknya belum ada yang pernah ke Cibinong ya. Oke gak apa-apa ya, aku orang Cibinong sebenarnya teman-teman. Jadi tadi di situ dan di Cibinong itu sangat luar biasa sekali dan juga besar sekali kliniknya. Baik, kalau tadi sudah kita melihat dan sudah kita mengenal cabang-cabang dari Rumah Sakit Mitra Keluarga, sekarang kita mau kenalan dulu dengan orang-orangnya. Waduh, kira-kira siapa yang sudah hadir bersama? Kita akan bersama undang Pak yang terhormat Ibu Endang Setiawati, berikan tepuk tangan dong untuk memperkenalkan tim dari Mitra Keluarga. Kami perkenalkan ya tim kami untuk bisa membantu untuk berkoordinasi jika ada rujukan pasien. Jadi lebih kenal, lebih dekat, nanti akan mempermudah kita bantu untuk operasional di dalam, contoh untuk percepatan pulang gitu kan, untuk mungkin akan masuk kamar kita bisa booking dahulu kamarnya supaya pasiennya lebih cepat untuk dalam masuk kamar saat masuk IGD. Oke, mungkin saya akan panggilkan dulu area marketing regional area Jakarta Tangerang, boleh maju Mbak Nurul Tia, Mbak Ati dan Andin, silakan. Boleh berikan tepuk tangan dong untuk orang-orang di balik Mitra Keluarga. Ya, Mbak Novi satu lagi. Dia lagi belakang. Ini tim dari area Jakarta Tangerang yang akan membantu Bapak Ibu untuk bisa membantu berkoordinasi dengan Mitra Keluarga area Jakarta Tangerang apabila ada rujukan pasien ya. Dengan Mbak Atik, dengan Mbak Andin dan Mbak Novi. Oke, untuk area Bekasi mungkin saya panggil untuk Mbak Juli Nurul. Dengan Mbak Juli Nurul, Mas Rehan, Mbak Anissa dan Mbak Novi dan Mbak Sidi untuk area Bekasi, 6 area, Bekasi Barat, Timur, Cikarang, Jati Asih dan Delta Mas. Ya. Untuk area Depok, BHU dan Cibubur ada diwakilkan dengan Mas Michael dan Mbak Nadila, silahkan. Ini tim kami marketing regional yang akan membantu Bapak Ibu untuk berkoordinasi dengan Mitra Keluarga apabila ada rujukan pasien. Nomor telepon ada di slide, mungkin nanti kita bisa simpan untuk suatu saat Ibu dan Bapak bisa untuk menghubungin tim kami. Ya, terima kasih. Tak lupa saya mengundang Dr. Adelia, Direktur Mitra Keluarga Kemayoran yang hari ini bisa hadir di sini. Dr. Debbie, Direktur Mitra Keluarga Grand Wisata, dan Mbak Desi, perwakilan dari CEO unggulan untuk dari Mitra Keluarga Bekasi Timur. Selamat malam, mungkin Bapak, Ibu, teman-teman dari Skystar ya, salam kenal ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Adelina Kusumawardani. Mungkin saat ini saya yang bertanggung jawab atas Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Ya, mungkin tadi yang mungkin juga sudah dijelaskan sebetulnya ya di kompro gitu. Sebetulnya kami mungkin yang saat ini terdekat dengan lokasi saat ini itu Kemayoran dan Kelapa Gading. Tapi memang kalau saya tarik datanya, sepertinya Skystar ini merupakan salah satu pelanggan loyal kami di Mitra Keluarga Kemayoran. Okay. Seperti biasa kami meneruskan adanya Center of Excellence di Mitra Keluarga, khususnya kalau untuk di Kemayoran itu tahun ini kami punya 4, urologi, ortopedi, women and children, sama yang terakhir itu kita baru mau memulai ini stroke center. Kenapa kami sangat concern terhadap terutama yang 2 COE baru ini ya, terutama untuk women and children sama stroke center, karena mungkin untuk 3 bidang ini di belakangan hari ini kan cukup banyak kasusnya, mungkin nasabah-nasabah terutamanya dari yang teman-teman asuransi atau bahkan yang punya teman dari temannya nasabah, jadi mungkin dia nggak punya asuransi itu, banyak yang ya karena mungkin gaya hidup dan yang lain-lainnya itu tiba-tiba stroke, terus dari itu tidak tahu mau dibawa kemana, padahal stroke itu salah satu yang mempunyai golden time. Jadi memang tim kami di Mitra Keluarga Kemayoran ini memang dilatih untuk memberikan respon yang cepat supaya ketika dalam masa golden time ini kami benar-benar bisa mencapai target, yaitu bisa kalau misalnya ada memang perdarahan langsung oleh dokter bedah saraf, jika misalnya ada sumbatan langsung ditangani oleh dokter saraf yang kompeten pada bidang tersebut.
Mungkin sekian dari saya yang agak panjang, mohon maaf. Ya saya melanjutkan kepada teman saya ini Dr. Debbie dari Mitra Keluarga Delta Mas, enggak ya, Grand Wisata. Terima kasih, saya Dr. Debbie dari Mitra Keluarga Grand Wisata. Kami dari rumah sakit paling bungsu ya, yang ke-21 dari Mitra Keluarga. Kalau lokasinya mungkin ada beberapa yang sudah pernah tahu. Ya kalau belum tahu, ya kami adalah spesialisasi samping tol. Jadi kalau Jakarta ke Bandung lihatnya Bekasi Timur, ya kalau Bandung ke Jakarta lihatnya Grand Wisata. Jadi nanti boleh dicoba ya Pak, dilihat gitu ya. Jadi memang samping tol, tapi kami sudah melayani selama 1 tahun dan kami sudah melayani kurang lebih sudah sampai 15 ribuan pasien, jadi sudah cukup banyak yang mempercayakan kesehatannya kepada kami. Mungkin Bapak Ibu yang di daerah Bekasi, kami punya 5 rumah sakit yang ada di daerah Bekasi, jadi bisa berkoordinasi untuk kami bisa melayani kesehatan Bapak Ibu nasabah semuanya. Terima kasih, itu saja dari saya, selamat sore. Dari Bekasi Timur mungkin ada spesifik. Oke, baik. Kalau dari ujung ke ujung banyak rumah sakit mitra ternyata ya. Nah kalau dari saya cuma menyimpulkan Bapak Ibu sekalian untuk kasus cancer kirimnya cuma ke saya. Ya jadi layanan unggulan di Bekasi Mitra Keluarga Bekasi Timur adalah onkologi centernya gitu. Dan kami sudah berjalan untuk tindakan pembedahan, kemoterapi, radioterapi gitu. Yang akan kami jalani di tengah tahun ini adalah PET scan dan kedokteran nuklir. Tidak perlu khawatir, kami juga maksudnya tadi Bapak ada yang bilang di PIK ya. Tenang Pak, pasien kami itu dari Kerawang, dari Lampung gitu. Itu kami sediakan penginapan karena rata-rata kalau kemo ataupun radioterapi butuh waktu setiap hari ya untuk terapi. Nah, kebetulan katanya di sini masih jarang ya, saya juga baru Skygen ya, masih jarang di Bekasi Timur. Saya mau kasih free deh untuk Skygen kalau ada nasabahnya yang kena cancer, free penginapannya. Baik teman-teman dari MSIG Agent, boleh kami bantu untuk dapat lebih maju ke arah depan teman-teman. Silakan, dan juga a man and woman behind Rumah Sakit Mitra Keluarga, silakan boleh agak lebih depan lagi. Pada malam ini saya diberikan tugas oleh Dr. Mita untuk sedikit memperkenalkan layanan-layanan di bidang THT, terutama yang spesifiknya adalah di bidang rinologi. Jadi rinologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit-penyakit hidung. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Desi Anggraini, spesialis THT bedah kepala leher, konsultan rinologi. Slide berikutnya ya. Jadi seperti kita tahu bahwa kasus-kasus peradangan pada hidung itu saat ini juga mencapai kasus yang tertinggi ya di bidang THT. Mungkin Bapak Ibu tahu mungkin banyak kasus-kasus yang batuk pilek ya, sinusitis, rinitis alergi, bahkan sampai tumor-tumor di daerah hidung dan sinus paranasal. Di penelitian di Amerika sampai dengan Eropa itu mencapai 30% kasus-kasus di bidang hidung ya. Dan di pengalaman saya, di praktek saya sendiri sebenarnya 75-80% kasus yang datang adalah kasus-kasus hidung ya. Jadi baik pilek akibat alergi, infeksi akut viral, bakterial, sinusitis ya, itu kasus yang terbanyak. Dan saat belum tadi. Nah, jadi kita saat ini di Mitra Kelapa Gading, kebetulan saya juga ada di Mitra Depok, sedang mengembangkan layanan untuk tadi ya minimal invasif. Jadi operasi-operasi di bidang hidung juga saat ini kita mengembangkan layanan endoskopik minimal invasif yang tentu operasi-operasinya yang memberikan efek samping yang cukup minimal sehingga pasien diperlukan rawat inapnya bisa lebih cepat ya. Jadi hanya beberapa hari. Kemudian kita juga selain menangani kasus-kasus yang biasa ya, rhinosinusitis, pilek akibat alergi, juga menangani tumor-tumor di bidang hidung dan sinus paranasal dengan operasi yang menggunakan endoskopi sehingga pasien tidak memerlukan rawat inap yang lama, kemudian juga ada bekas di wajahnya ya. Slide berikutnya. Ya, selanjutnya. Ya, minimal invasif. Nah, mulai dari diagnostik kita sudah memiliki fasilitas, boleh videonya Mbak Resha. Kita sudah memiliki fasilitas endoskopi atau teropong hidung untuk mendiagnosis kasus-kasus, boleh video yang di sebelah ya.
untuk mendiagnosis kasus-kasus pilek akibat alergi, sinusitis maupun polip, bahkan tumor-tumor di daerah hidung dan sinus paranasal. Kemudian juga di Mitra Kelapa Gading sudah juga memiliki layanan skin prick test atau tes alergi. Jadi pasien-pasien yang datang dengan alergi itu diagnosisnya saat ini kita punya endoskopi juga tes alergi. Jadi pasien tidak perlu lagi ke tempat lain untuk tes alergi. Untuk sniffing smell test kita masih belum ada, tapi kita akan mengembangkan ini. Selanjutnya, slide berikutnya. Ya ini yang kita miliki di Poli THT. Jadi kita punya endoskopi untuk mendiagnosis ya kasus-kasus bahkan juga untuk snoring, tidur mendengkur ya. Bapak Ibu mungkin tahu bahwa walaupun terlihat sepertinya tidak berbahaya, tidur mendengkur itu merupakan silent killer. Jadi dalam 8 jam tidur kita kekurangan oksigen, ya saturasi turun dengan adanya mendengkur, dan biasanya itu salah satu faktornya adalah sumbatan hidung. Dan itu perlu diwaspadai. Nah biasanya kasus-kasus yang diabaikan, ada pasien saya waktu itu polip, akhirnya datang dengan gagal jantung karena bertahun-tahun mendengkur dibiarkan saja karena menganggap polip saya kan nggak kenapa-kenapa gitu ya, tapi efeknya stroke, jantung, hipertensi dan gula. Ya, untuk CT scan ini diperlukan sekali ya untuk mungkin kita nanti operasi di bidang hidung dan sinus, biasa kita wajib menggunakan CT scan sebagai mapping pada saat kita operasi untuk mencegah terjadinya komplikasi operasi. Jadi minimal invasif tapi juga harus dengan menggunakan CT scan, dan saat ini layanan CT scan yang 512 slice sudah ada di Mitra Kelapa Gading. Selanjutnya, nah ini Bapak, jadi saat ini tuh operasi hidung dan sinus itu sudah tidak lagi secara open. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada tumor di sinus, biasanya kan operasinya dibuka ya di sini, di insisi, jadi ada bekas potongan di sini untuk mengangkat tumor yang di dalam hidung dan sinus. Nah saat ini kita melakukannya minimal invasif lewat hidung, tidak ada bekas, tidak ada scar, jadi dan pasien juga tidak perlu dirawat berlama-lama di ICU. Nah ini yang mengajarkan kita ya Bapak endoskopi ya, Profesor Messerklinger dan Profesor Steinberger. Selanjutnya, nah ini perkembangan operasi minimal invasif dengan endoskopi ya, menggunakan monitor, sekarang ini sudah sangat maju. Jadi kita tidak kalah, kalau saya boleh sedikit pede gitu ya, kita tidak kalah operasinya dengan Singapura. Karena saya tahu banyak pasien-pasien kita yang saat ini sering banget, bahkan hanya untuk operasi tulang bengkok aja ke Singapura ya, padahal di sini kita bisa melakukannya. Slide berikutnya. Ya, jadi dengan endoskopi kita sekarang bisa namanya multiportal. Jadi kita bisa tidak hanya untuk operasi-operasi sinusitis, polip, tapi itu juga kita bisa melakukan operasi tumor otak lewat hidung. Sehingga teman sejawat bedah saraf tidak perlu harus membuka secara kraniotomi atau dibuka dari tengkorak. Jadi kita bisa minimal invasif lewat hidung dan hasilnya tentu akan lebih aman ya, safe, morbiditasnya rendah, rawat inap di ICU-nya lebih cepat ya, karena kita memang minimal sekali tindakannya. Nah ini salah satu contoh yang paling ringan ya, operasi pada anak-anak. Mungkin Bapak Ibu sering ada anak yang mungkin alergi yang tidak terkontrol, amandelnya gede, yang di belakang hidung namanya adenoidnya gede, dan itu biasanya anaknya mendengkur. Dan kalau dibiarkan kasihannya apa? Akan terjadi gangguan pertumbuhan wajah dan juga nanti gangguan pertumbuhan. Nah biasanya kita sudah lakukan adenoidektominya dengan menggunakan endoskopi sehingga jauh lebih bersih dibandingkan teknik konvensional yang dikerok dari mulut. Nah kemudian ada Cauter Conkas, saya sangat miris ya, karena banyak sekali pasien-pasien yang datang ke saya kontrol operasi di Singapura hanya untuk kongkotomi. Padahal ini kita sudah bisa lakukan di sini ya. Kalau ini dengan sistem Cauter, yang ini kongkoplasti. Jadi ada beberapa pasien saya tuh yang tadinya atlet yang kalau lari sesek karena tersumbat, kita operasi dengan kongkoplasti, saat ini sudah bagus, hidungnya lapang, mendengkurnya berkurang. Nah ini salah satu teknik baru, operasi dengan memutus saraf neurektomi. Biasanya kita lakukan pada pasien-pasien alergi berat yang keluhannya itu yang sangat mengganggu kualitas hidupnya dengan mendengkur, kemudian bersin-bersin, meler hampir setiap hari. Nah dulu mungkin saya tidak berani menjanjikan untuk menghilangkan bersin dan melernya. Yang bisa saya lakukan kongkoplasti tadi adalah membuat sumbatan hidungnya berkurang. Ya, jadi kita melapangkan hidungnya. Namun sekarang ada teknik baru yang bisa mengurangi bersin-bersin dan melernya, yaitu dengan posterior neurektomi. Ya kita sudah bisa kerjakan. Biasanya dulu di Singapura yang mengerjakan ini ya. Kemudian Vidian neurektomi saat ini sedang diteliti di RSCM untuk kasus-kasus headache. Jadi sefalgia sakit kepala kronis yang diagnosisnya adalah cluster headache, dilakukan pemotongan saraf ini dengan endoskopi.
Jadi ini teknik-teknik baru ya. Nah untuk FAST mungkin udah dikenal ya, operasi sinus dan polip. Kita, ini boleh dinyalakan videonya, ini salah satu pasien saya, kebetulan pasiennya dokter, sinusitis dari gigi, ya jadi ada nanah di dalam sinusnya, sakit kepala, nafas berbau, ya kita lakukan operasi minimal invasif dengan endoskopi, kita kelihatan ya nanahnya keluar. Nah boleh sebelahnya. Nah ini yang sudah dioperasi, maaf yang tadi. Ya, ini yang bersih ya, jadi kalau dulu operasi sinus itu dari gusi, dipahat tulangnya, jadi akhirnya pasien setelah operasi itu baal-baal, nyeri. Kalau sekarang kita pure lewat hidung, nggak ada bekas ya. Oke, selanjutnya. Ini polip ya, jadi polip, hati-hati kalau Bapak Ibu ada yang polip, dibiarkan snoring, mendengkur, sleep apnea, nanti 10 tahun, 8 tahun, stroke, jantung, gagal jantung. Karena kekurangan oksigen pada saat tidur ya. Selanjutnya, ya. Nah sekarang juga kita tidak hanya tadi ya, tidak juga operasi polip dan sinusitis, tapi kita mengerjakan tumor-tumor otak. Biasanya saya berdua dengan bedah saraf, saya sebagai guidance menjadi matanya, dokter bedah saraf yang mengambil tumornya, jadi kita forehands dengan menggunakan endoskopi. Kemudian ini salah satu contoh yang biasanya mungkin dikenal pasien-pasien tumor sinus, biasanya di dokter THT-nya akan operasi lewat sini ya, di insisi, jadi ada bekas ya, terutama kalau cewek wanita tuh biasanya mungkin pasca opnya tuh ada scar ya. Kalau kita mengerjakan lewat hidung, jadi tumornya ada tumor tulangnya kita bor, semuanya lewat hidung, jadi tidak ada bekas. Ya ini kalau dulu prinsipnya operasi tumor, yang penting tumornya bersih, masalah kosmetik urusan belakang. Tapi kalau sekarang kita functional dan tadi ya kita yang penting tidak hanya mementingkan tumornya bersih, tapi juga post-op-nya, bagaimana pasien itu jangan sampai ada scar, ya, jangan sampai ada gejala sequel. Selanjutnya, lagi slide terusnya. Nah ini contohnya, nah ini contoh salah satu tumor sinus ya yang saya kerjakan. Kita mengangkat tumornya lewat hidung, dan ini tumor yang di dahi, ya jadi di dahi itu biasanya kalau dokter lain kan open, ada bekas di sini mungkin ada tulangnya akan kelihatan lebih jeglong karena dibuka, dipahat, tapi kalau saya lewat hidung. Boleh slide yang berikutnya. Ini lewat hidung, jadi nggak ada bekas ya. Kita pakai endoskopik. Ini sinus yang di dahi kalau kita lihat dari hidung, jadi kita ngeliatnya ke atas. Ya. Oke, selanjutnya. Nah ini adalah tumor jinak yang kambuh ya, beberapa kali operasi. Saya sering pasien datang dari luar tuh udah operasi 4 kali, 5 kali, kambuh. Karena apa? Karena kalau tidak menggunakan endoskopi, pangkal tumor itu tidak dibor. Nah kalau kita bor, jadi mudah-mudahan sih alhamdulillah mungkin mayoritas pasien saya itu datang beberapa tahun follow up itu tidak kambuh ya. Nah ini salah satu pasien dengan kebocoran cairan otak yang datang dengan keluhan meler-meler, ternyata cairan otaknya bocor ya pasca kecelakaan. Ini saya tutup dengan endoskopik lewat hidung. Jadi tidak ada yang dibuka tengkoraknya, jadi kita tumble lewat hidung dengan lemak pasien sendiri, memasang cangkok. Boleh dinyalain yang sebelum video setelahnya. Ya ini saya kerjakan dengan endoskopik. Nah ini pasien sudah kontrol, bagus ya, nggak ada lagi kebocoran. Kita tambal yang di dasar otaknya dengan lemak. Selanjutnya. Oke ini di Singapura ya, jadi saya kebetulan juga diminta waktu itu instruktur di sana untuk melatih peserta spesialis THT dan saya lihat memang teknik mereka tidak berbeda dengan yang kita kerjakan di sini. Jadi kita nggak ketinggalan sebenarnya. Iya, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk sampai sebanyak-banyaknya ya. Oke, siap 1 2 3. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Oh, salah. Salah di angka ketiga. Tusuk, 1 sate 7 tusuk. Oke, lagi? Oh udah 5-10 kali ya, luar biasa tapi kurang cepat ya. 1 sate 7 tusuk, 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 1 sate 7 tusuk. Oke, di angka 13 tepuk tangan ya. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate. Oke, di angka 16. 1 sate 7 tusuk dok. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Tuh kan dia udah salah duluan ini. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 ya udah. Udah nggak usah ya, capek banget usah ya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya dong. Ini ada voucher Indomaret ya. Dari ya 1 juta Indomaret Beijing ya. Oke, luar biasa suasana. Boleh kita lihat dulu handphonenya. Kak Jenny berapa pulsanya? Oke, baik. Jangan disebutin dulu ya, ntar takutnya nggak pede ya sebelah sini.
Oke, luar biasa. Kak siapa namanya? Happy. Kak Happy. Tahu? Ini ya. Gimana sih deh? Saya nggak tahu dia. Dan peserta gathering paling belangsak jatuh kepada tepuk tangannya mana dong, tepuk tangannya. Yang punya pulsa 8 rupiah. Luar biasa ini ya. 8 rupiah beneran loh. Udah gak bisa ngapa-ngapain udah. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Sekat. Sakit. Belum. Sikat. Iya, sikut. Sakit. Sikat. Siapa ini? Dia bukan diambil ya, di. Kayak cowok ambil langsung. Gas gitu loh. Ini mah dipegang begini. Dan tentunya ini adalah sharing yang kedua yang akan membahas tuntas terkait penyakit tulang belakang. Berikan tepuk tangan untuk Dr. Fahrizal Ipang, spesialis ortopedi, konsultan spin tulang belakang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi tadi udah ada dari Kelapa Gading ya, Dr. Desi. Dr. Desi masih ada nggak? Udah pulang ya? Udah. Jadi kita mau ngomongin masalah tulang belakang. Saya ada waktu berapa? 4 jam? 1 jam. Oke, slide. Siapa di sini yang nggak pernah sakit pinggang? Sakit leher? Ada nggak? Yang nggak pernah? Sering kan? Nah, jadi seseorang itu ya dari 0 sampai umur 50 tahun ya, menurut survei pasti pernah merasakan sakit punggung atau sakit pinggang atau sakit leher. Itu sekitar 80%. Jadi kalau ibu misalkan ya sampai umur 50 tahun gitu, kemungkinan terkena sakit pinggang itu sekitar 80% pernah. Satu kali ya, satu. Yang diingat, artinya kalau pegel-pegel doang mungkin pernah, tapi yang diingat sampai sakit itu. Kebanyakan sih di pinggang ya. Kenapa di pinggang? Karena banyak yang menahan beban tubuh ya, baik tidur, berdiri, berjalan, itu kebanyakan tubuh kita, senternya itu ya, bebannya di pinggang. Nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah, ada punggung bagian atas, ada punggung bagian bawah. Kalau di bahasa kedokterannya itu bagian lumbal ya. Nah, nyeri dirasakan dari bawah rusuk ya, di sekitar rusuk sini sampai ke daerah bokong. Terkadang nyeri itu menjalar sampai ke kaki. Nah, sumber nyeri pada low back pain ya, atau kita sebut sekarang low back pain, LBP itu. Banyak ada yang tulis LBP ya, low back pain ya, berarti bagian punggung bawah. Itu bisa karena tulangnya, bisa karena sendinya, bisa juga karena otot, bisa karena persarafan ya. Bisa juga di luar dari masalah otot dan tulang-tulang ini ya. Bisa saja karena apa yang paling sering juga orang kalau sakit pinggang dicurigai masalah ginjal ya. Atau kita bilang urogenital, ya masalah-masalah dari ginjal ke ureter, masuk ke kandung kemih, keluar lagi ke uretra. Itu bisa juga. Atau masalah pembuluh darah. Jadi pembuluh darah di dalam ini, di perut kita ada pembuluh darah besar ya, aorta abdominalis kita bilang. Oke. Nah, ini ada beberapa yang memang nyerinya itu hanya di pinggang, ada yang nyerinya menjalar. Jadi ingat, kalau ibu-ibu bapak di sini, kalau ada kliennya keluhan gitu ya, langsung ditanya, sakit pinggangnya menjalar enggak gitu ya, atau sakit pinggangnya sakitnya atau punggung atau di leher di situ doang, enggak kemana-mana. Kadang-kadang enggak bisa ditunjuk, kita enggak bisa notice di daerah sini gitu, enggak bisa ditunjuk itu di sini gitu ya, gitu. Atau pokoknya di daerah sini gitu. Dan kadang-kadang ada yang menjalar gitu. Nah, awal-awalnya mungkin hanya sakit pinggang. Kemudian kalau didiemin,
bisa aja menjalar ke bawah. 1-2 bulan kemudian dia sakit menjalar ke bawah. Kadang-kadang beberapa bulan kemudian sakit pinggangnya nggak ada, yang ada hanya sakit di daerah paha atau betis atau sampai ke kaki. Bahkan kalau memang ada gangguan seperti ini, itu biasanya ada kejepit saraf atau ada iritasi saraf. Ya. Jadi kalau sakit pinggang kita mikirnya ada 2 aja. Sakit pinggang gara-gara biomekaniknya, mekaniknya ketekan, sakit, nyeri, segala macam, tanpa ada kejepit saraf. Kalau ada kejepit saraf, dia ada nyeri menjalar. Ya. Ingat, kalau ada gangguan persarafan biasanya ada nyeri menjalar. Disertai dengan kesemutan atau baal. Ya. Kalau gangguan saraf, kita ingat aja fungsi saraf itu ada 3 minimal. 1, sensorik, ya, raba, rasa, kesemutan, baal, kadang-kadang juga panas, ya, atau mungkin disentuh jadi lebih sensitif, ya. Kemudian motorik, ya, jadi saya dulu sensorik. Kedua motorik. Motorik itu kekuatan, gerakan. Ya, jalannya lemes atau nggak bisa ngangkat. Atau mungkin pernah lihat nggak orang jalannya kayak ayam jago mau berantem, gitu kan. Ya, itu gangguan saraf biasanya. Kita bilang ada gangguan foot drop. Ya, slide. Oh ya, selain tadi motorik, sensorik, motorik, satu lagi refleks. Ya, refleks itu ada gerakan-gerakan involunter, gerakan nggak disadari, ada gerak sendiri gitu ya. Atau mungkin ada gangguan buang air kecil, buang air besar. Itu juga bisa gara-gara gangguan di tulang belakang di bagian bawah. Oke. Nah, apa aja sih pencetusnya tadi? Kan tadi saya bilang tadi ya, yang di luar tulang belakang ada masalah ginjal, ngangkat beban berlebihan, duduk ya, yang tidak ergonomis ya, terus posisi-posisi yang salah atau jatuh. Ya, slide. Nah, tadi yang saya bilang tadi jenisnya mekanik ya, terus karena neurogenik, karena persarafan, ada non mekanik. Nah, ini yang kita perlu perhatikan, yang perlu hati-hati. Ada tadi nyeri alih ya, kalau nyerinya menjalar ke bawah ya, ada masalah enggak dengan nyeri alih tadi. Nyeri alih ini juga bisa gara-gara masalah ginjal, saluran kencing, atau tadi saya bilang pembuluh darah besar di perut ya, atau masalah pencernaan. Saya mau sharing beberapa bulan lalu, ya, beberapa bulan lalu. Ada bapak-bapak, saya sholat maghrib waktu itu di masjid. Sholat maghrib di masjid, ada satu bapak-bapak teriak sakit. Sampai dia pas lagi sujud, teriak nggak bisa bangun. Aduh gitu ya, nahan. Akhirnya ada selesai itu kita lihat tuh bapak itu masih tersungkup, sadar. Jadi sakitnya sampai ke belakang. Ya, sakit sampai ke belakang. Tapi nggak khas seperti sakit pinggang biasa. Ada gangguan perutnya kayak diperes gitu. Dan dalam waktu kita bilang, saya bilang kemungkinan nih aneurisma aorta. Jadi ada kayak aorta tuh pembuluh darah ya. Pembuluh darah kayak selang gitu. Terus dia melendung gitu. Pernah lihat kan kalau ada pipa atau itu ya selang itu ya ditutup di ujungnya ada yang melendung. Nah, itu pecah. Jadi dalam waktu nggak lama ya kita lagi nyariin ambulans, itu bapak nggak sadar, karena cepet banget bawa ke rumah sakit, keluarga datang, kebetulan tetangganya ada dokter juga, teman saya rupanya itu omnya. Ini nih Pang, dia ada riwayat ini, harus saya dicuriga, karena nyerinya sangat nyeri, ya. Sampai lagi sholat sampai teriak gitu kan. Jarang orang sholat kan teriak gitu ya. Kalau sakit juga paling diem aja gitu. Pecah pembuluh darah dan cepet banget meninggalnya. Jadi, tapi itu hal-hal yang jarang ya.
biasanya sakit pinggang itu tidak fatal, tetapi artinya dalam kedokteran nih, tidak mortalitasnya nggak ada, kecil, tapi morbiditasnya tinggi. Morbiditas itu sakitnya, gangguannya. Ya. Jadi balik lagi dong. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang gawat-gawat lagi itu adalah infeksi, tumor, atau peradangan yang lain. Nah, kalau yang kayak gini, kalau ada sakit yang kayak gini nih, curiganya gimana? Ingat aja ada tanda-tanda, ada nggak penurunan berat badan, ya. Kalau orang cancer kan biasanya apa? Kurus, turunan badan. Terus dia biasanya ada riwayat di keluarganya, ya. Jadi kalau ada kliennya atau ada teman-teman di sini yang punya keturunan cancer, ya udah deh bilang cepet-cepet deh ikut asuransi ya, kalau saya bilang ya. Dan jangan sampai keluar lagi, gitu ya. Tapi dimasuk nggak tuh di klien Ibu? Apa di klausulnya? Masukkan ya, di cover gitu ya. Terus, jadi kalau ada tanda demam, kita curiga ada infeksi atau keganasan. Berat badan turun juga gitu, ya. Terus kemudian ada keturunan cancer, ya. Kalau perempuan yang paling sering apa? Tumor payudara, ya. Kalau laki-laki prostat. Saya baru seminggu yang lalu ada, perasaan saya ini nggak enak banget gitu ya. Pasien datang ke saya sakit pinggang. Sakit pinggangnya bener-bener sakit, nggak ketulungan gitu ya. Biasanya kalau sakit pinggang biasa, berobat biasa tuh Bu ya. Ya Pak ya, kasih obat hilang, istirahat hilang gitu. Nah ini hati-hati yang memang sakitnya luar biasa, yang berlebihan. Kasih obat biasa nggak mempan segala macam, dikasih morfin juga nggak mempan ya. Saya bilang udah ini cepat MRI ya. MRI lumbal. MRI lumbal. Karena sakitnya di daerah pinggang ya. Nah, untungnya itu dia masih kelihatan MRI-nya di daerah punggung atas sedikit aja. Sedikit punggung atas ya. Kebetulan MRI-nya nggak di Mitra Kemayoran, ya. Jadi dia keluar, mungkin ini masukan buat manajemen ya, ya kalau mau ngambil itu, mohon maaf nih. Jadi karena kemahalan ya di Mitra Kemayoran, dia MRI keluar, tapi dia balik lagi ke saya. MRI keluar, balik lagi ke saya. Nah jeleknya MRI di luar itu, ya nggak dikasih MRI secara general dulu. Jadi mestinya kalau ibu bapak-bapak tuh ya, mungkin ada yang minta berkali-kali pemeriksaan gitu ya. Itu pinggang diperiksa, nggak ada apa-apa, naik lagi periksa ke atas. Kadang-kadang sakitnya di pinggang tapi masalahnya agak tinggi gitu. Ini yang disebut nyeri menjalar. Sakitnya di bawah sini dia. Saya cek foto ronsen nggak ada masalah. Makanya saya minta MRI. MRI-nya untung ada sedikit naik sedikit gitu. Jadi kelihatan T11, torakal 11, daerah punggung tengah-tengah. Ya. Padahal nyerinya di pinggang. Saya bilang, ini nih biang keroknya nih. Nah ini biang keroknya. Saya lihat, saya bilang, saya minta lagi MRI yang tinggi. MRI-nya dinaikin lagi ke atas. Baru kelihatan di atasnya ada tulang yang rusak, ya. Karena penyebaran cancer. Jadi paling sering penyebaran cancer ya tumor itu ke tulang belakang Bu, Pak. Ya. Jadi ya ini udah stage yang lanjut. Jadi kalau sudah berlanjut udah sampai ke tulang itu biasanya cancernya udah penyebaran metastasis ya, stadium 4 biasanya. Itu. Nah, untungnya kalau di Mitra Kemayoran itu ya kalau kita minta MRI itu dikasih MRI dari samping kita bilang potongan sagitalnya itu secara general brek gitu. Kalau misalkan saya buat nih, saya mintakan MRI lumbal ya pinggang doang. Memang kalau semuanya kan mahal gitu kan, pinggang aja.
Tapi dikasih dulu tuh, nanti ada satu potongan, dia kasih yang panjang. Nah, dari situ baru kita bisa bilang, atau mungkin dokter radiologinya atau teknisi radiologinya laporin tuh, dok ini masalahnya ada di atas, dokter mintanya di lumbal, bagaimana dok? Gitu, lanjutin ke atas gitu. Nah jadi disitulah kalau untuk yang kayak gini saya perlu deh tepuk tangan buat Mitra Kemayoran tuh, ya, karena dia ngasih potongan kita kasih lebih gitu ya, kasih lebih. Saya ada di rumah sakit lain, tapi kalau saya mintain lumbal, dapetnya lumbal doang. Tapi kalau di sini nih di Mitra Kemayoran, saya mintain lumbal, satu potongan foto tuh dikasih yang sampai tinggi. Jadi kita bisa ngelihat. Kadang-kadang takutnya miss gitu. Kayak gini Bu, sakit nih, orang tua biasanya kan, sakit jalan oke, kalau 1 meter, 2 meter, 3 meter, 10 meter, 500 meter masih oke. Tapi kalau udah 1 kilo mulai nggak enak, ya, mulai nggak enak di kakinya. Itu keluhannya bukan di kaki sebenarnya, keluhannya ada di pinggang. Dicari-cari di foto, di MRI kakinya juga nggak bakal kelihatan. Makanya disinilah kita harus tahu gejala-gejala dan apa yang kita mintakan pemeriksaannya. Jadi kadang-kadang kita harus ngerti dengan yang namanya nyeri alih, gitu ya. Nah, tadi ya ada infeksi. Nah, kalau infeksi yang paling sering di tulang belakang tuh infeksi dari mana? Tahu nggak? Di Indonesia paling tinggi infeksinya infeksi apa? Paru-paru. Langsung batuk. Ya, paling tinggi Indonesia itu sakit paru-paru. Jadi waktu itu ada flu burung, kita takut sama flu burung, tapi sebenarnya yang paling tinggi kematian gara-gara TBC paru. Ya, jadi paling tinggi itu. Dan kalau TBC paru, TB paru bilangnya, TB paru gitu ya. Kalau yang kena TB yang kena ke paru-paru namanya TBC gitu. Nah, TBC itu bisa menjalar infeksinya. Dan yang paling sering kenanya ke tulang belakang. Makanya kalau sakit pinggang yang kronik gitu, yang bolak-balik tuh biasanya saya tanyain. Ada tadi kalau orang TBC kan biasanya kurus ya, berat badan, malaise, nggak mau makan gitu. Ada nggak penurunan berat badan? Ada nggak mau makan? Ada nggak batuk-batuk lama? Ada nggak demam? Demamnya biasanya nggak terlalu tinggi, ya. Itu masih banyak di Indonesia, jadi tulang belakangnya tuh hancur, sarafnya kejepit, terus ada nanahnya, itu banyak banget. Ya, jadi yang paling sering adalah nyeri mekanik, karena kelamaan duduk, ya, di meja ngelihat laptop, kerja di ini tanpa ada olahraga. Kedua adalah karena persarafan, ya, sekitar 15%, dan yang non mekanik ini karena infeksi, tumor, ya. Peradangan dan nyeri alih tadi yang bukan dari tulang belakang. Oke, slide. Nah, tadi ya banyak sekali ini faktor resikonya. Jadi kalau bisa dijaga jangan sampai ya kita sakit gitu. Usia nggak bisa dikontrol kan, ya. Jenis kelamin kita nggak bisa milih kan, lahir mau jadi apa, ya. Obesitas ya susah juga ya kalau makan nih. Saya termasuk orang yang sering makan, ya. Bisa mestinya harus dikurangin. Merokok bisa di stop, ya. Lemah otot, nah ini harus kita latih. Kadang-kadang tuh sakit pinggang juga gara-gara kelemahan otot, ya. Oke, slide. Sampai sini ada yang mau tanya? Jadi hati-hati adanya red flag tadi, ya. Gejala red flag apa aja tadi? Berat badan turun, ada demam, ada riwayat cancer di keluarganya, atau mungkin riwayat cancer yang lama. Bisa aja tuh. Saya juga beberapa kali dapat pasien asuransi, ya, pasca mastektomi 5 tahun. Mastektomi tahu ya Bu ya? Mastektomi itu habis diangkat payudaranya 5 tahun. Jadi tiap tahun dia kontrol ke dokter Alvia, ke dokter breast surgeon, itu dicek tumor markernya. Tumor marker untuk payudara Pak. Bersih,
bersih tiap tahun, tapi tahun itu dia sakit pinggang. Nah saya tanya, kebetulan ada riwayat CA Mame yang udah diangkat walaupun penanda tumornya bagus gitu ya. Ya udah saya foto. Nah dari foto ronsen itu cukup ngelihat kalau memang ada keganasan di situ, ada metastasis. Kelihatan gerowak pinggangnya. Gitu. Stres juga gitu ya. Maksud saya jadi kalau ada riwayat cancer walaupun tumor markernya bersih ya, bagus ya. Tapi kalau ada keluhan itu sebaiknya memang diperiksa. Kadang-kadang bukan jadi jaminan gitu. Kadang-kadang pemeriksaan laboratorium itu tidak begitu sensitif ya. Atau mungkin pas diambil, pas yang nggak ada tumor markernya di situ. Apa diambil darahnya. Slide. Oke, ya tadi kita lihat udah saya omongin tadi ya, ini masalah pekerjaan, masalah komorbiditas tadi ya, ada riwayat, kalau ada riwayat batuk-batuk enggak, misalkan kita ketemu itu ternyata ada TB tulang, namanya spondilitis TB ya, kita langsung tracer ke keluarganya, tanya rumahnya, gimana rumahnya, tertutup enggak, ada jendela enggak, kena matahari masuk enggak gitu. Kadang-kadang ada beberapa, dulu saya dapat mahasiswa arsitek UI Bu. Jadi rumahnya di kota wisata, Artinya bukan yang kelas ekonomi rendah gitu ya. Terus dia kebetulan mahasiswa. Dioperasi udah enak gitu ya, udah bagus. Tapi ternyata saya dapat lagi itu 3 bulan kemudian. Sama, umur yang sama, jadi beda angkatan aja dia. Sampai 3 kali dapat dari arsitek satu universitas di Jakarta. Akhirnya udah kita bilang, saya kumpulin, coba kamu lihat studionya. Wah confirm tuh dok katanya. Itu, si ini ya dok ya? Si ini, iya. Oh confirm tuh dok, itu kayaknya dari studionya tuh. Jadi saya nggak ngerti ya studio arsitek itu ya, mungkin tertutup atau lembab ya. Saya bilang coba dibuka, sinar matahari masuk, kalau enggak ya udara masuk. Karena di Indonesia itu dengan kelembapan tinggi, suhu udara yang tinggi, itu gampang banget beternak ya, berkembang biaknya kuman TB. Slide. Terus kalau udah lanjut, ini tadi ya kalau nyeri, terus diapain dong tadi kan kalau sakit pinggang. Biasanya kalau nggak ada gejala-gejala lain, sakit pinggang itu cuman gara-gara kecapean ototnya. Karena masalah persendian. Karena kalau nggak ada nyeri menjalar, berarti nggak usah kita khawatirin adanya iritasi saraf. Kalau nggak ada iritasi saraf, diapain? Ya nggak usah di MRI, cukup aja kasih obat, istirahat. Ya. Kalau perlu fisioterapi. Ya. Jadi 80% kelainannya itu gara-gara mekanik, karena salah posisi, tanpa adanya gangguan struktur. Jadi mungkin 80% itu tidak perlu tindakan operasi. Slide. Ya, ini beberapa tata laksana ya. Yang penting tadi ada beberapa gejala-gejala yang harusnya kita awasin tadi ya. Oke, slide. Nah, ini tadi salah satu pencegahannya olahraga, perkuat otot perut, otot pinggang ya, perbaiki posisi. Ada beberapa cara mengangkat yang benar ya, slide. Ya, ini beberapa posisi ya yang disarankan dan yang tidak disarankan, slide. Oke, ini juga biasanya kalau ada sakit pinggang yang berulang di tempat praktek saya siapin tuh, saya kasih bawa pulang, saya kasih brosur, do and don't. Ya, kalau nyeri leher tuh, kalau kena sarafnya ya. Kalau saraf kecilnya biasanya kenanya ke sini, punggung dan ada kesemutan sampai ke tangan. Ya, kalau kejepitnya di tengah, bahayanya adalah ada kesulitan berjalan. Ya, jadi gitu. Kadang-kadang sakit pinggang, terus pasien nggak bisa jalan, jalannya sempoyongan. Pernah lihat nggak? Yang kayak digeloyotin gitu jalanan, kayak robot, spastik. Sakitnya ada sakit pinggang. Di MRI lah pinggangnya, aman.
Padahal yang kayak gini problemnya sebenarnya di leher gitu ya. Slide. Oke, lanjut lagi. Ya, kebanyakan kalau sakit punggung di pinggang atas, bahu ya, gara-gara apa? Ngelihat laptop atau komputernya terlalu rendah. Yang benar gimana, Dok? Monitornya itu harus sejajar dengan mata. Oke, handphone juga jadi biang kerok sama TV. Ya, di kamar. Jadi kalau bisa di kamar nggak usah ada TV. Kalau emang harus ada TV, tinggiin aja tuh. Kalau perlu pasang di langit-langit, ya. Iya serius Bu. Karena kalau kita tidur tuh kan TV-nya terlalu rendah kita begini kan. Bantalnya banyak lah itu. Kalau perlu naikin dikit gitu. Kalau perlu di langit-langit gitu. Oke, slide. Lanjut lagi. Nah, kelainan bentuk. Skoliosis tahu ya? Nah, skoliosis belum tentu menyebabkan sakit pinggang, ya. Skoliosis belum tentu menyebabkan sakit pinggang. Ya, kalau skoliosis itu ada dua macam secara garis besar. Ada yang struktural dan yang non struktural. Yang bahaya adalah yang non struktural dan yang itu hanya sekitar 10%, ya. Oke, waktunya habis. Cuman sebentar saya ngomongin skoliosis. Non struktural ini biasanya kelainannya bukan di tulang belakang. Dia biasanya bisa ada cancer atau ada infeksi atau ada kebentuk tulangnya nggak bener dari lahir gitu ya. Ada satu tulang yang cuman kebentuknya sebelah ya. Itu cuman 10% di antara yang sebanyak ini. Nah, 80%-nya lagi gimana? Itu yang struktural yang memang kelainannya ada di tulang belakang dan biasanya kenanya ke perempuan paling banyak, ya, dan kenanya ke sisi kanan, punggungnya yang lebih tinggi di sisi kanan, ya, biasanya berkembangnya saat remaja, jadi pas dia mau mens atau setelah mens dia baru berkembang tuh, dan dia akan berhenti tumbuhnya, bengkoknya lagi ketika umur 19-20 tahun, jadi ketika sudah mulai dewasa dia berhenti, gitu. Tujuannya pengobatan adalah mencegah dia nggak progres ya. Kalau dini mungkin kita tahu ada skoliosis, kita cegah jangan sampai dia nambah. Gimana caranya? Dengan fisioterapi, observasi, latihan sampai pasang brace. Ya, kalau di atas 40 derajat baru kita operasi. Oke. Jadi bukan gara-gara pakai tas, bukan gara-gara itu enggak ya. Kalau pakai ransel, pakai tas itu bisa nyebabin ini yang sakit di leher ya, karena narik gini. Nah, diskusnya atau bantalannya bisa mejret terus nonjol keluar, itu baru kalau ransel ya. Kapan operasi? Kalau keluhan-keluhannya ini ya ada sesuai dengan pemeriksaan penunjangnya gitu. Kalau nggak ditunjang dengan pemeriksaan penunjangnya, ya jangan dioperasi. Misalkan sakit ke kaki gitu ya, sakit di daerah sini, di MRI, lumbalnya aman. Ya nggak usah dikorek-korek gitu kan, nggak usah dioperasi. Mungkin memang ada masalah di tempat lain gitu ya. Nah, itu masalah diagnosis sebenarnya. Nah, kalau dioperasi itu kalau misalkan sesuai memang penyakitnya itu benar, dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu, gejalanya meningkat tajam sampai sakit, itu baru diperlukan operasi, walaupun dengan obat. Atau dalam 3 bulan tidak ada perbaikan dengan pengobatan. Masih sakit, udah diobatin, udah istirahat, udah fisioterapi, masih sakit, itu baru dilakukan tindakan operasi. Atau makin buruk, ya dalam 1 bulan. Atau bila ada gangguan kelemahan di kaki, ya, gangguan buang air besar, gangguan buang air kecil, ada saddle anestesia, ya. Jadi ada kebas di antara biji kemaluan sampai ke anus atau di daerah perineal ya kalau perempuan. Nah, itu mau jam berapa aja bila ada kejadian seperti tadi, 3 gejala tadi, bawa ke rumah sakit, kita harus operasi segera, ya. Di luar itu bisa dengan konservatif, dengan fisioterapi, ya. Oke, slide. Ya, operasi juga banyak jenisnya, ada yang open, ada yang minimal invasif. Slide. Ini beberapa teknik operasinya, ya. Kalau untuk HNP kita bisa kerjakan dengan endoskopi,
secara minimal invasif ya. Oke, slide. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Tanya jawab ya, Pak Moderator. Mohon izin. Ya, malam Dok. Perkenalkan saya Welly. Saya mau nanya Dok. Kadang kan kalau kayak beberapa kondisi ada penanganan kayak pertolongan pertama kan. Nah, yang paling dasar itu kalau misalnya kayak ya entah siapapun ya jatuh gitu, khususnya kena biasanya yang paling fatal itu kan kalau kena tulang ekor. Nah, kadang kalau kayak orang jatuh kan kita ada yang ngomong maksudnya kita nggak boleh sembarangan angkat segala macam. Takutnya kan malah memperparah kondisinya kan. Nah, maksudnya penanganannya seperti apa sih kalau kita mau bantu orang atau segala macam? Kalau dalam kondisi jatuh ya khususnya. Terus tadi udah dijawab juga masalah skoliosis. Terus ya ini sih masalah chiropraktik ya yang kretek gitu ya. Nah itu aman nggak sih kalau kita misalkan ya kalau badan habis khususnya habis berobat ya atau apa, kita terapinya pakai kretek-kretek kayak gitu. Nah itu boleh atau enggak? Karena kan ya yang saya tahu kan kalau di Indonesia kan belum boleh kalau nggak salah ya gitu. Itu aja sih Dok. Thank you. Halo Dok, nama saya Dimas. Jadi saya mau nanya nih Dok, ada 2 case kebetulan. Jadi ada salah satu teman saya di tulangnya itu pas di X-ray ada kayak putih-putih. Nah terus kemarin sempat ke Singapura dan katanya didiagnosanya antara bone lymphoma atau nasopharyngeal cancer. Nah kemungkinan besar dari itu apakah maksudnya antara dari 2 itu atau mungkin bisa cancer lain atau apa? Dan ini kan belum dibiopsi nih, ntar katanya mau dibiopsi, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijaga, dan juga kira-kira treatmentnya bisa apa aja nih mungkin selain kayak kemoterapi, apakah bisa imunoterapi atau radiasi atau seperti itu. Dan untuk yang case kedua aku mau nanya kalau misalnya herniated disc di lumbar bawah deket punggung itu kan paling parahnya artinya harus disc replacement dengan titanium. Kalau selain itu apakah ada cara lain kayak fisioterapi atau akupuntur atau apa yang bisa menjadi metode alternatif? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dok bisa langsung dijawab mungkin? Pak Welly dulu ya. Iya, silakan. Kalau ada jatuh gitu ya, curiga ada cedera pada tulang belakang, kita cara mengangkatnya itu ya seperti balok kayu, lock roll namanya. Ya, kalau lock roll tuh jadi kalau ini kayu ya, jadi harus miring semuanya. Jadi nggak cuman begini doang, dari semuanya tuh miring tuh, badannya semua diangkat. Jadi seperti dalam satu kesatuan. Jadi kalau mau ngangkat badan, pinggang, lehernya juga diangkat. Itu kalau misalkan posisinya tidur ya. Tapi kalau pada posisi pasien itu duduk, masih bisa bergerak, sih biasanya aman ya. Kalau kena tulang ekor gitu ya, itu paling sering memang jatuh duduk ya. Tapi biasanya tidak fatal. Tetapi memang morbiditasnya itu nyerinya lumayan dan lama sembuhnya. Biasanya kita suruh duduk aja di bantal bolong, kasih obat, kita foto ronsen, ada kalau kita lihat tidak ada jejas ya atau nggak memar nggak apa, biasanya kasih obat anti nyeri aja dia sembuh. Tapi kalau memang ada jejas baru kita foto ronsen gitu ya. Jadi kalau untuk pertolongan pertamanya, kalau ada curiga cedera tulang belakang itu kita angkat rame-rame, nggak bisa satu orang ya. Ada yang harus pegang di leher, di punggung, pinggang dan kaki gitu. Dan anggap itu seperti satu satuan. Jadi nggak bisa ini doang dimiringin atau pas ngangkatnya itu harus semuanya. Semuanya harus ngangkat ya. Namanya metodenya lock roll. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai chiropractic ya, saya nggak bisa menyarankan dan tidak juga melarang. Tetapi kalau melihat riwayat yang ada di Indonesia, ada beberapa kasus gitu ya, chiropractic yang fatal justru ya. Yang terakhir ada di
daerah Pondok Indah. Jadi saya juga nggak bisa menyarankan. Sesungguhnya itu sebenarnya chiropractic seperti fisioterapi. Ya, dia hanya melakukan stretching. Ya, tetapi saat ini sepanjang sepengetahuan saya dilakukan bukan oleh seorang dokter, bukan oleh seorang perawat, tetapi beberapa orang yang melakukan pelatihan. Artinya bila melakukan hal-hal yang berhubungan dengan manusia, ya dengan kesehatan, mesti kan bersertifikat. Ada ijazahnya kalau itu seorang dokter, kalau perawat ada ijazah perawatnya atau fisioterapi gitu ya. Jadi saya tidak menyarankan. Nah, betul. Kalau saya sih bilang ya, kalau stretching ya, artinya kalau untuk sampai bunyi saya nggak nyaranin. Ya, kan kadang nih begini nih bunyi ya. Ya. Nah kita nggak tahu, kalau tahu-taunya di punggungnya ada yang lemah, ada yang infeksi, ini krek, patah gitu ya. Ya, kalau emang yakin bener kuat ya nggak masalah. Cuman kalau saya sih nggak menyarankan. Ya, kayak di tukang cukur tuh kan. Itu ada kejadian ada. Jadi ada tulang yang paling ujung, paling atas ya, namanya C1, cervical 1, C2-nya begini, kecil. Jadi orang bisa nengok, gitu. Patahnya di sininya. Iya diginiin. Iya, dia, wah. Banyak, ada beberapa yang dislok, jadi begini aja. Gitu. Ya. Jadi saya nggak nyaranin gitu ya. Satu itu ya, jadi itu Mas Weli ya, sip ya. Nah kalau Mas Dimas, mengenai tadi ada gambaran putih gitu ya, saya nggak tahu pada foto ronsen atau MRI ya. Kalau foto ronsen ada gambaran putih, itu bisa namanya hanya bone island aja. Kalau tanpa gejala atau nyeri ringan. Nah biasanya kita lanjutkan tuh pemeriksaannya ya. Penegakan diagnosis tumor, gold standarnya dengan biopsi melalui pemeriksaan histopatologi. Jadi kita nggak bisa menentukan ini ganas, jinak, ini tumor atau bukan tumor, ini infeksi atau tumor gitu ya. Jadi biasanya ketika kita lihat ada kelainan, jadi perlu ditanya koleganya itu atau kliennya kenapa dilakukan pemeriksaan itu ya. Biasanya apakah ini hanya medical check up rutin atau memang ada gejala sebelumnya. Kalau ada gejala sebelumnya ya udah kita periksa tuh sesuai nggak dengan penemuan yang ada pada foto ronsen tadi. Nah biasanya kita tingkatkan pemeriksaannya ke MRI untuk melihat ekstensifikasinya gitu ya, untuk melihat apakah ini ada perluasan ke jaringan lunak gitu ya, ke otot, ke saraf atau apa ya. Tapi kalau hanya bone island atau gambaran pembuluh darah yang melebar itu nggak mengganggu gitu ya. Nah nanti setelah dibiopsi baru kita tentukan pengobatannya apa ya. Bisa kemoterapi ya, kemoterapi itu sekarang banyak banget. Ada yang targeted kemoterapi ya, ada yang radioterapi ya. Kemoterapi sendiri juga banyak banget tuh jenisnya, vincristine segala macam. Ada yang dengan imunoterapi yang tadi Pak Dimas jelaskan ya. Kalau misalkan dia memang golongannya ternyata limfoma gitu ya, golongan keganasan darah, itu bisa dilakukan dengan imunoterapi. Begitu juga dengan cancer CA mame itu kan sekarang juga lagi banyak sekali pengobatan dengan imunoterapi di mana keunggulan imunoterapi dengan kemoterapi itu efek sampingnya lebih ringan dan kemudian lebih efektif untuk menurunkan melakukan penanganan kansernya sendiri gitu ya. Terus tadi mengenai HNP ya, herniasi nucleus pulposus. Lagi-lagi kita harus sesuaikan gejala dengan pemeriksaan penunjang. Ini harus sesuai ya. Nah kita harus lihat yang diobati oleh seorang dokter itu adalah orang, bukan foto ronsen, bukan hasil lab gitu ya. Jadi yang diobatin adalah foto orang.
Mungkin aja ada HNP-nya tetapi dia nggak bergejala, HNP-nya kecil, ya nggak perlu diapa-apain gitu kan. Cukup misalkan turunin berat badan, jaga postur, perkuat otot-otot perut, otot pinggang ya. Jadi dari penanganan yang sangat simpel, yang ringan, sampai pengobatan yang tadi Anda sebutkan total disc replacement, ganti diskusnya, ganti nucleus pulposusnya ya. Ya memang banyak teknik-teknik operasi saat ini gitu. Ya, tentunya disesuaikan dengan keadaan klinis pasien, temuan saat temuan di pemeriksaan penunjang dan keahlian serta kemampuan dari rumah sakit tempat dia berobat gitu ya. Mengenai apakah ini diganti diskusnya dengan total disc replacement gitu ya, di mana masih ada pergerakan, atau nanti difusi aja, dipasangin pen, digabungin aja gitu kan, itu masalah teknis gitu ya. Nanti disesuaikan ya. Bedanya total disc replacement dengan difusi itu masih ada pergerakan sedikit pada kalau dilakukan total disc replacement, pasang implan ya. Nah, kalau pada orang tua perlu nggak dipasangin itu? Mungkin nggak perlu karena banyak pengapurannya udah nggak ada pergerakannya juga gitu kan. Ya mendingan kita pasang aja karena total disc replacement itu mungkin cukup lebih mahal dibandingin dengan masangan pen pedicle screw biasa misalkan gitu. Dan itu pemilihan-pemilihan tindakan operasi ya. Yang jelas ada garis batas yang jelas untuk pengobatan konservatif dengan operasi. Nah dari operasi itu kita banyak pilihannya gitu ya. Nanti disesuaikan dengan jenis penyakitnya. Oh enggak ada ya, 100.000. Enggak ada. Iya, boleh silakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Terima kasih Dr. Farizal. Iya, terima kasih dok. Terima kasih dok, luar biasa. Oke silakan diputar dulu. Harus joget yang dapat. Yang lagi ke WC nggak bisa ya. Harus ada orangnya. Siap? Ini udah diputar belum? Oh udah. Lau Xiaoming, mana orangnya? Mana orangnya? Oke, joget po. Ahe. Oh tepuk tangan dong. Put your hands up in the air, put your hands up sampai bawah, sampai bawah. Tepuk tangan dong, mantap. Ambil, joget dulu. Tepuk tangan dong buat Kalinda. Kakak ini luar biasa kak. Ada Imani di sini dalamnya, 500.000 boleh kita lihat dulu. Di sebelah sana ada SCTV, Global TV, Indosiar. Ejan, tepuk tangan buat kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan kita senantiasa tetap bekerja sama dan juga bersinergi yang baik dengan RS Mitra Keluarga. Di akhir acara teman-teman semuanya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terakhir boleh silakan, nanti mungkin ada meeting internal katanya ya. Oh iya, sebelum kita pulang boleh dicek di bawah bangkunya, silakan dicek. Ayo kita sudah menyiapkan hadiah, silakan dicek. Nggak ada, emang nggak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.